Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rizky Kumalasari, dengan NIM C1J0190027. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi pada mata kuliah Akuntansi Syariah dengan judul materi Sistem Keuangan Syariah. Untuk yang pertama, ada konsep memelihara harta kekayaan. Ada 3 bagian. Yang pertama, anjuran bekerja atau berniaga. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Konsep kepemilikan. Kepemilikan harta kekayaan pada manusia terbatas pada kepemilikan kemanfaatannya selama masih hidup di dunia dan bukan kepemilikan secara mutlak. Artinya, jika seseorang sudah meninggal, maka tidak ada lagi kepemilikan yang dia punya atau harta kekayaan secara fisik. Lalu, perolehan harta. Perolehan harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah. Harta dikatakan halal dan baik apabila niatnya benar, tujuannya benar, dan cara atau sarana untuk memperolehnya juga benar. Lalu, penggunaan dan pendistribusian harga. Dalam penggunaan harta, manusia tidak boleh mengabaikan kebutuhannya di dunia. Namun di sisi lain juga harus cerdas dalam menggunakan harta untuk mencari pahala sebagai bekal di akhirat. Adapun penggunaan dan pendistribusian harga secara syariat yaitu tidak boros dan tidak kikir, memberi infak dan sedekah, membayar zakat sesuai ketentuan, memberi pinjaman tanpa bunga, dan meringankan kesulitan orang yang berutang. Lalu akad kontrak atau transaksi. Akad dalam bahasa Arab, al-aqd, jamaknya al-uqud, berarti ikatan atau mengikat. Al-rab, menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan atau ijab dan penerimaan atau qabul yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Adapun jenis akad yaitu akad tabaru dan akad tijarah. Akad tabaru adalah perjanjian yang menggunakan transaksi yang tidak ditunjukkan untuk memperoleh laba. Ada 3 bentuk akad tabaru, yaitu meminjamkan uang, meminjamkan jasa, dan memberikan sesuatu. Sedangkan akad tijarah adalah akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Akad ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu natural uncertainty contract dan natural certainty contract. Lalu ada rukun syarat akad. Yang pertama yaitu pelaku adalah para pihak yang melakukan akad, lalu objek adalah barang dagangan, dan terakhir ada ijab kabul, yaitu merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling ridho. Lalu transaksi yang dilarang di dalam syariat Islam. Setiap transaksi bisnis harus didasarkan kepada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak dan tidak batil, yaitu tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi. Sehingga jika ingin memperoleh hasil harus mau mengeluarkan biaya, dan jika ingin untung harus mau mengeluarkan dan menanggung resiko. Adapun transaksi yang dilarang yaitu semua aktivitas bisnis terkait dengan barang dan jasa yang diharapkan Allah, riba, penipuan, perjudian, transaksi yang mengandung ketidakpastian atau gharar, penimbunan barang atau iktikar, monopoli, rekayasa permintaan atau bai'an najshi, suap, penjualan bersyarat atau taluk, pemberian kembali oleh penjual dari pembeli atau bai al-inah, dan talaki al-rukban. Selanjutnya ada prinsip keuangan syariah. Berikut ini adalah prinsip sistem keuangan syariah sebagaimana diatur melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Terdapat 6 prinsip, yaitu pelarangan riba, pembagian resiko, menganggap uang sebagai modal potensial, larangan melakukan kegiatan spekulatif, kesucian kontrak, aktivitas usaha harus sesuai dengan syariah. Lalu, berikutnya ada instrumen keuangan syariah. Terdapat beberapa macam instrumen keuangan syariah, yaitu pada akad investasi terdapat mudharabah,
musyarakah, suku atau obligasi syariah, dan saham syariah. Lalu, pada akad jual beli atau sewa menyewa, terdapat murabahah, yaitu transaksi yang menyatakan biaya perolehan dan keuntungan yang disepakati bersama. Lalu, salam, yaitu transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Kemudian, istihna, mirip dengan salam, namun pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan dalam beberapa kali atau termin, atau ditangguhkan selama jangka waktu tertentu. Lalu ada ijarah, yaitu akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa. Terakhir ada akad lainnya, terdiri dari saf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan suatu valuta lainnya. Wadiah, yaitu akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan. Lalu qadarul hasan, yaitu pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. Lalu al-wakalah, yaitu jasa pemberian kuasa dari satu pihak ke pihak lain. Kafalah, yaitu perjanjian pemberian jaminan atau penanggungan atas pembayaran utang satu pihak pada pihak lain. Lalu hiwalah adalah pengalihan utang atau piutang dari pihak pertama kepada pihak lain. Dan yang terakhir adalah ran, merupakan sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan aset. Baiklah, begitulah pembahasan yang bisa saya lakukan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.